Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani, untuk membantu masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu visi Presiden guna meningkatkan kualitas pekerjaan yang lebih baik. Terkhusus untuk instansi pemerintahan, kinerja ASN sebagai pelayan publik akan selalu menjadi sorotan. Kemampuan beretika, menjalankan perannya, memahami betul kedudukannya, sadar diri atas haknya, dan selalu taat dalam melaksanakan kewajiban adalah hal-hal penting yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Hal-hal ini diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tentu untuk mencapai hal-hal tersebut, kunci awal yang sangat vital adalah pada saat membentukan karakter sejak menjadi CPNS hingga diangkat menjadi PNS. Setiap CPNS pasti tidak asing lagi mendengar istilah bela negara dan on the job training atau yang biasa disingkat OJT. Setelah CPNS menjalankan masa orientasi, langkah berikutnya adalah OJT. OJT atau on the job training ini adalah pembekalan yang diberikan untuk CPNS dengan memberikan pengalaman kerja. Pada masa OJT ini tentunya akan diajarkan terlebih dahulu secara bertahap mengenai pekerjaan yang berkaitan dengan tempat tersebut. On the job training bertujuan untuk mengenalkan secara langsung proses bekerja dan budaya yang terbentuk di dalamnya. Berikut terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari on the job training. Terdapat beberapa kelebihan dari on the job training, yaitu CPNS dapat melihat secara langsung metode dan budaya kerja di tempat penempatannya, lalu CPNS dapat mempelajari dan mengimplementasikan secara langsung ilmu yang dimiliki ke dunia pekerjaan. Dan yang terakhir, CPNS dapat berkomunikasi dan membangun relasi dengan para pegawai yang telah lebih dahulu bekerja di tempat tersebut. Di balik beberapa kelebihan dari OJT, tentu saja terdapat beberapa kekurangan, yaitu CPNS kurang dilibatkan secara langsung dalam pekerjaan, mengingat para CPNS harus diberikan pengarahan terlebih dahulu sebelum mengerjakan pekerjaan, sehingga tidak jarang CPNS tidak dilibatkan secara langsung karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pegawai untuk mengajarkan ilmunya terlebih dahulu kepada para CPNS. Lalu yang kedua, keterbatasan ruangan yang dimiliki oleh tempat penempatan, sehingga CPNS dan staf lainnya berada di ruangan terpisah sehingga sedikit sulit untuk menjalin komunikasi yang intens. Saran atau solusi yang dapat kami berikan yaitu yang pertama, membuat target kompetensi bagi CPNS selama OJT, yaitu membuat kurikulum batasan pemahaman apa saja yang harus dimiliki oleh CPNS selama OJT. Lalu, saran yang kedua yaitu menyediakan tempat untuk CPNS agar bisa bergabung dengan staf lainnya agar proses komunikasi dapat lebih lancar dan CPNS dapat mengamati secara langsung proses selama pekerjaan berlangsung. Setelah on the job training, tahapan selanjutnya yaitu bela negara. Sesuai namanya, pelatihan ini diberikan kepada pesertanya untuk meningkatkan nilai-nilai bela negara pada setiap individu. Metode pelatihan kali ini mengharuskan adanya kerjasama dengan pihak yang ahli dalam hal seperti pusat pelatihan atau pendidikan, seperti Pusdiklat Pasus Kopassus. Tujuan dari bela negara ini yaitu membentuk karakter CPNS yang profesional, berintegritas tinggi, dan memiliki rasa nasionalisme terhadap tanah air. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari bela negara. Terdapat beberapa kelebihan dari tahapan bela negara, yaitu melatih kedisiplinan, profesionalitas, dan integritas para CPNS, serta membentuk karakter CPNS yang berani, unggul, dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Di balik beberapa kelebihan tersebut, tentu saja ada kekurangannya, yaitu kurangnya koordinasi antara panitia penyelenggara dan unit organisasi dalam menyampaikan informasi kepada peserta bela negara, sehingga terdapat beberapa informasi yang tidak seragam ataupun informasi yang diterima secara mendadak oleh peserta. Hal ini menimbulkan miskomunikasi antara panitia dan peserta. Untuk itu terdapat saran yang diharapkan ke depannya dapat diimplementasikan guna menyelenggarakan tahapan bela negara yang lebih baik lagi. Saran tersebut yaitu meningkatkan koordinasi antara seluruh pihak yang terlibat dan memberi informasi dari satu pintu saja, agar tidak banyak asumsi dan spekulasi dari para peserta. Dengan adanya pembentukan karakter ASN yang memegang teguh core values berakhlak,
Melalui proses OJT dan bela negara tersebut, maka smart governance atau tata kelola pemerintah cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik dapat diwujudkan dengan baik.